Pemirsa, ada sebuah kisah menyentuh hati datang dari Kulon Progo, Yogyakarta, di mana ada seorang siswi SD membawa adiknya yang berusia 4 tahun untuk ikut bersekolah bersamanya. Ini dilakukan lantaran tidak ada yang menjaga adik pada saat sang ibu harus menjalani pengobatan. Pemandangan berbeda terlihat di sebuah sekolah. Seorang siswi sekolah dasar datang ke kelas sambil membawa adiknya. Ialah Ariendra Ralea Irgantari, siswi kelas 3 menjalani hari-hari di SDN Kebongan Kulon Progo, Yogyakarta bersama sang adik Revan Elcaraka Faturrohman. Ariendra harus membawa sang adik ke sekolah karena sang ibu tengah berjuang melawan kanker. Kondisi ini membuat Ariendra mengambil peran lebih besar di rumah. Ariendra mengaku tetap senang dan tidak merasa terganggu karena harus membawa adiknya setiap hari ke sekolah. Meski harus berbagi perhatian antara sekolah dan adiknya, siswi berusia 9 tahun ini pun bermimpi menjadi seorang dokter dan tetap berusaha mengikuti pelajaran dengan baik. Udah hampir 1 bulan. Adik itu seperti apa? Senang, nggak apa-apa. Nggak merasa terganggu? Nggak. Nggak ada yang mau di rumah itu. Minta bantuan ke siapa juga bingung, nggak punya biaya untuk membayarnya. Sang ibu Rubianti mengaku terharu sekaligus sedih melihat putrinya harus memikul tanggung jawab di usia yang masih sangat muda. Rubianti mengaku sudah sekitar 6 bulan lalu menjalani perawatan kemoterapi di RSPAU Harjo Lukitos di Sleman. Ya itu karena saya keterbatasan ya, nggak ada yang ngomong ya, mau minta tolong ke siapa nggak tahu. Terus ya saya cuma minta tolongnya ke kepala sekolah ya, minta apa kelonggaran waktu tuh, mas kayak gimana nih anak saya yang seperti itu. Terus dari sekolah itu kesulitan, mungkin karena saya juga butuh pengobatan ini ya, jadi itu tadi. Ditinggal kemana sama ibu ini kok? Bukan itu. Tadi terapi di Kisah Ariendra menjadi potret keteguhan seorang anak dalam menghadapi hujan hidup. Di tengah keterbatasan dan sakit yang menimpa keluarganya, semangat belajar dan rasa tanggung jawab tak pernah ia tinggalkan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jason sedih ya? Sangat terharu bahwa ada anak kecil yang bahkan belum cukup umur ya, tapi harus mengasuh anak kecil lagi. Sekolah saja harus bawa adik gitu. Jadi saya nggak tahu bagaimana beban yang harus dijalani oleh sang adik ini. Umur adiknya baru 4 tahun. Ya. Nah, mungkin akan ada beberapa kepentingan, keperluan yang pastinya dia perlu membantu untuk menyiapkan supaya adiknya ini tetap merasa nyaman walaupun ada di sekolah. Ya. Nah, pemirsa, jadi daripada kita penasaran seperti apa kondisi Ariendra Ralea Irgantari yang harus membawa sang adik ke sekolah setiap hari. Hari ini akan kami hadirkan pembahasannya untuk Anda. Ada Kepala Sekolah Dasar Negeri Gembongan, Ibu Prihastuti Komarul sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ya, kita langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Hastuti. Pagi Bu Hastuti. Selamat pagi, waalaikumsalam. Iya, Ibu terima kasih telah bergabung. Ya. Ibu, kami tersentuh sekali melihat cerita adik Ariendra ini yang membawa adiknya pada saat di sekolah. Boleh diceritakan Ibu, sudah berapa lama Ariendra ini selalu bawa adiknya kalau lagi belajar di sekolah, Bu? Jadi sebenarnya ibunya itu datang ke sekolah meminta izin pada saya. Kebetulan waktu itu kelas 3 yang mengampu memang saya karena gurunya sudah pensiun. Jadi pada pertengahan bulan November itu ibunya datang ke sekolah untuk menyampaikan bahwa beliau perlu meminta izin. Ibu, bolehkah saya meminta izin agar Ralea bisa membawa adiknya ke sekolah karena saya harus menjalani radioterapi di rumah sakit terkait dengan beliau yang qadarullah menderita penyakit kanker payudara.
Dan saya jawab, boleh Ibu silahkan, Mbak Lia boleh ke sekolah bawa adiknya. Oke. Terus beliau kan bawa 2 anak yang kecil-kecil itu, yang 4 tahun sama 3 tahun. Beliau menyampaikan, nanti yang akan diajak Mbak Lia ke sekolah adiknya yang besar kok Bu, karena adiknya yang kecil bisa saya bawa ke rumah sakit begitu. Oh, Begitu, jadi untuk bulan November dan Desember itu paling seminggu sekali. Tapi kemudian untuk terapi ibunya ini kan semakin kesini semakin sering. Jadi untuk yang beliau menyampaikan juga bahwa radioterapi yang dijalani akan berakhir insya Allah 10 Februari 2026. Jadi baik. per 5 Januari kemarin masuk ke semester 2 itu memang Lea membawa adiknya setiap hari ke sekolah. Baik, Begitu Kakak. Bu Astuti, jadi selama Iya. adik dibawa ke sekolah, itu bagaimana? Apakah adiknya memerlukan bantuan atau mungkin perlu perhatian khusus? Kemudian anak-anak sekolah lain itu bagaimana responnya, Bu Astuti? Alhamdulillah adiknya ini baik banget. Jadi dia bisa menyesuaikan dan Lea juga bisa menyesuaikan. Mereka bisa beradaptasi dengan baik di kelas 3. Jadi memang Revan ini adiknya duduk sebangku dengan kakaknya. Jadi kami memfasilitasi sekedar kertas atau sesuatu untuk coret-coret begitu. Boleh main juga di dalam kelas dengan satu syarat, jangan berisik ya, begitu saja. Dan alhamdulillah bisa menjalani sampai hari ini dengan baik. Untuk dari anak-anak lain kan kadang-kadang juga ada yang tanya kan kalau kami sedang istirahat itu, Bu Ibu apakah memang itu bolehkah bawa adiknya ke sekolah gitu. Dan jadi bukan hanya 1-2 kali, dan memang kami bahas diskusi kecil bersama siswa-siswa kami yang lain. Pertanyaan itu kami kembalikan lagi ke anaknya. Kalau seandainya kamu dalam kondisi seperti itu, terus ibu bilang, kamu nggak boleh bawa adik. Terus ya pasti yang ngurusi adik begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kembali lagi ke anak-anak dan mereka pun dengan respon mereka sesuai dengan dunia anak-anak mereka, keadaan ini bisa kami terima di sekolah oleh seluruh guru, oleh seluruh karyawan-karyawati dan semua murid-murid kami. Jadi hal-hal seperti ini menumbuhkan empati, kepedulian. Gitu. Jadi bukan hanya sisi kognitif saja, tapi juga dari hati. Dan ini memang menumbuhkan karakter positif di ekosistem sekolah kami. Begitu, Baik. Pak. Ya, Bu Astuti, pertanyaan saya juga sama anak-anak itu tadi. Kalau tadi yang tanya anak-anak, kalau misalnya sekarang yang nanya adalah berkaitan dengan izin resminya. Apakah ini sudah diketahui juga oleh Dinas Pendidikan setempat misalnya? Karena kan ini walaupun kita mengedepankan empati, tapi juga adik ini kan belum seharusnya ikut masuk ke sekolah. Betul. Nah itu seperti apa Ibu? Pertama dari segi kemanusiaan itu saya memang memutuskan mengizinkan. Terus untuk yang kedua memang saya sebelumnya juga sempat matur kepada Bapak pendamping sekolah kami, Bapak pengawas secara tidak resmi, dan beliau memang kalau kondisinya seperti itu, kalau kita bisa bantunya seperti itu, kenapa tidak gitu. Dan kemudian hari Selasa kemarin itu kabar tersebut sampai juga ke Dinas Pendidikan Kulon Progo, dan pada hari Selasa itu juga Bapak Kepala Dinas Dikpora Kulon Progo, Bapak Nur Wahyudi, Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Nur Hadianto beserta jajarannya itu rawuh ke SD kami, ke SD Negeri Gembongan untuk untuk konfirmasi, melihat seperti apa sih sebenarnya apa yang terjadi di sekolah kami. Jadi beliau secara tim itu
melihat bagaimana kondisi anak-anak belajar di sekolah, bagaimana Lea dan adiknya beradaptasi di sekolah, dan kemudian memberikan bantuan yang menurut beliau bersumber dari Basnas Kulon Progo. Begitu, jadi Oke. ini juga atas sepengetahuan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Baik. Kulon Progo Itu beserta jajarannya. Oke, Bu Astuti, bantuan yang tadi diberikan Yes. untuk keluarga dari adik yang dibawa ke sekolah ini, apakah ada bentuk bantuan asistensi untuk menjaga adik atau mungkin ada bantuan apa yang disalurkan? Bantuan terakhir dari pihak Kapanewon Sentolo itu kemarin dari Ibu Armawati selaku Panewu Sentolo juga sudah rawuh ke sini beserta jajarannya. Itu insya Allah ini akan dilanjutkan untuk mendapatkan PKH. Untuk bantuan PKH itu yang dari kemudian Bapak Lurah Salamrejo Sentolo selaku pimpinan desa juga menyampaikan ke saya, begitu juga adanya. Kemudian Bapak Kapolres Kulon Progo kemarin juga rawuh ke sini, itu menyampaikan bahwa akan mengusahakan untuk adiknya untuk segera dicarikan PAUD agar keberlangsungan pendidikan untuk kakak dan adik ini tetap mendapatkan hak pendidikan yang terbaik. Begitu, Pak. Baik, Bu, kami ingin tanya lagi. Yes. Sekarang ke kondisi si adik Aryendranya sendiri. Ketika harus belajar, membawa adik, terganggu nggak dia? Apakah juga jadi berpengaruh ke prestasi akademiknya atau seperti apa? Itu bisa dijelaskan nggak, Bu? Atau kegiatannya main sama teman-teman gitu ya? Iya. Iya, kalau untuk kegiatan-kegiatan sekolah memang seperti kegiatan pagi hari itu terutama. Seperti kalau hari Jumat kan senam, itu adiknya juga ikut senam gitu. Jadi ikut di jajaran barisan, ikut senam, ikut nyanyi Indonesia Raya tiap pagi, ikut berdoa tiap pagi. Itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan anaknya sendiri juga merasa tidak terganggu, teman-teman sekelas pun menerima dengan baik, dan koordinasi kami dengan Bapak Wali kelasnya Pak Sugeng Sunarto, beliau juga menyampaikan bahwa ini bisa terkondisi dengan baik, tidak mengganggu pembelajaran di kelas maupun di kelas lain. Begitu, Bapak. Baik, jadi mudah-mudahan Jadi nanti untuk- bantuan Nggih. yang diberikan untuk keluarga Aryendra ini bisa bermanfaat dan nanti setelah ibunya bisa sembuh bisa menjaga adiknya di rumah kembali. Jadi kegiatan aktivitas semuanya kembali seperti normal. Ibu Priastuti, terima kasih karena sudah menerima adik Aryendra untuk bisa dititipkan di sekolah bersama kakaknya dan terima kasih sudah memberikan informasi terkini untuk kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.